Jadi ini jawaban nggak ada yang benar dan salah. Untuk yang pertama saya udah tahu jawabannya. Kalau Pak Anies itu milih kopi atau cappuccino, yang dipilih cappuccino. Karena tadi saya tahu milihnya itu. Tapi kalau saya tanya jamu atau jus? Jamu atau jus? Jamu. Oke. Sekarang kalau bukit atau pantai? Bukit. Panas atau dingin? Dingin. Makan bubur diaduk apa langsung makan? Ini bisa memecah audiens jawabannya ini. Ini bisa memecah. Saya diaduk. Oke. Diaduk baru makan. Diaduk. Oke, pertanyaan singkat tapi Pak Anies masang PLTS surya atap di rumah? Iya. Oke. Kalau masang kenapa? Jadi alasannya karena ya kami mengkonsumsi energi listrik yang cukup banyak, kemudian ini kontribusinya dari luar dan saya merasa cukup tempat untuk kita lakukan. Saya invest di situ. Saya bisa bilang pada diri sendiri bahwa di rumah kami termasuk yang ikut kontribusi untuk mengurangi efek rumah kaca. Boleh tepuk tangan. I don't mean to put you on the spot, tapi ini bukan berandai-andai juga. Tapi waktu itu kita dapat kompensasi kalau nggak salah 65%. Jadi listrik yang kita berlebih, kita ekspor ke PLN, itu dapat dibayar 65% balik, jadi ada savings. Kalau misalnya waktu itu nggak ada 65%-nya atau cuma 0%, itu waktu itu pasang apa enggak? I will still do it. Oke. I will still do it. Lebih keras dong tepuk tangannya. Iya. Waktu itu ya Pak ya, malah kami itu sebenarnya ada ide Pak, ide. Ini gimana kalau rumah-rumah di Jakarta itu diajak kolaborasi. Kalau ada perusahaan yang mau menyewa atap rumah, sehingga kenapa? Karena ya ini ya Pak, waktu saya mau beli apa namanya panel itu, ketemu harganya lumayan harganya. Wah ini investasi nih. Saya harus invest agak mahal. Bila saya tidak punya purchasing power, saya nggak mau pakai alat itu. Nah, kebetulan ada purchasing power, alhamdulillah. Tapi saya bayangkan Jakarta yang sangat datar ini, bila ada perusahaan yang mau menyewa atap, lalu mereka membayarkan itu dengan insentif, tapi atapnya dipakai untuk pembangkit listrik, maka tenaga surya, maka kita akan punya Jakarta yang pembangkit listriknya itu akan banyak sekali. Nah, ternyata tantangannya diregulasi Pak. Jadi menurut saya sudah harus ada deregulasi sehingga memudahkan atap-atap rumah itu sama seperti yang bikin kos-kosan. Apa bedanya itu bikin kos-kosan? Sama aja tuh. Cuman yang kos ini panel surya di atasnya itu. Menarik sekali dan saya pikir itu hal-hal yang kalau saya boleh tanya lagi Pak ya. Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan itu tidak terbatas kepada sektor energi atau lingkungan saja, tapi apakah semua di masa lalu yang waktu Bapak sebagai menteri, sebagai gubernur, untuk isu apa saja, apakah selalu mengandalkan kepada evidence base? Yes, evidence base tapi juga value base. Dalam mengambil keputusan, saya akan menggunakan 4 prinsip. 1, prinsip keadilan kesetaraan. That's principle number 1. Yang kedua adalah public interest, kepentingan umum yang terpenuhi di situ. Yang ketiga adalah data, informasi, science, dan common sense, akal sehat. Yang keempat, nah ini baru, undang-undang, regulasi, dan semua ketentuan. Jadi urutannya saya ubah Pak Wawan. Kalau urutannya diubah, nomor 1-nya undang-undang regulasi Pak Wawan, ada banyak yang nggak masuk akal Pak. Ada banyak yang nggak masuk akal, ada banyak yang nggak evidence based. Dan ada banyak yang nggak mempertimbangkan faktor keadilan. Tapi begitu itu diubah, urutannya keadilan, kepentingan publik, lalu data, evidence, knowledge, common sense, baru regulasi. Kira-kira begitu mengambil keputusannya. Baik, terima kasih Pak Anies. Terus urusannya adalah pada saat menghadapi berbagai trade-off, bagaimana memilih dari berbagai trade-off tersebut? Ya, that's where judgment come into account, Pak. Jadi ketika kemudian kita memiliki parameter, Pak, maka perdebatan itu sehat, Pak. Problem di dalam policy making yang kita sama-sama ngalamin nih, Pak, kalau di policy making, Pak,
ketika tidak ada parameter, Pak. Lalu mana yang mau kita prioritaskan? Tapi kalau ada parameter, 1, 2, 3, maka perdebatan itu menjadi jelas. Pak, ini aspek keadilan, ini nggak masuk, ini masuk. Aspek public interest, ini masuk, ini nggak masuk, Pak. Ini evidence-nya begini. Jadi saya malah merasa, Pak, dengan kita menjelaskan kepada seluruh anak buah, ini adalah set of value yang dipegang oleh pimpinannya, maka perdebatan itu menjadi dingin, Pak. Perdebatan itu menjadi objektif. Tapi kalau kita tidak set value, Pak, maka perdebatan itu bisa menjadi emosional. Konteks set value-nya itu dalam proses secara membuild konsensus atau bagaimana, Pak? Sebagai contoh, Pak, misalnya, ketika kita berbicara tentang mengkonversi, ini terkait lingkungan hidup juga ujungnya, penumpang kendaraan pribadi, kendaraan umum, Pak. Maka kita harus alokasikan anggaran yang cukup, Pak. Yang di dalam bahasa pemerintahan itu namanya subsidi. Itu pos yang harus kita siapkan alokasinya. Nah, tapi ketika parameter itu ada, berdebat dengan DPRD, itu memudahkan sekali, Pak. Kenapa? Karena kita bisa turunkan aspek keadilannya apa yang tercapai. Siapa yang mendapatkan benefit dari anggaran ini? Lalu public interest apa yang serve? Datanya mendukung. Jadi itu sebabnya kalau kita bergerak dengan rumusan ini, Pak, maka being in government nggak akan takut dengan kritik, Pak. Kenapa? Karena setiap ada kritik yang muncul, dia menjadi memperkaya proses policy formulation, Pak. Karena kita pakai kriteria. Tapi kalau kita menetapkan sebuah kebijakan nggak pakai kriteria, Pak, ada kritik, itu egonya kena, Pak. Betul, Pak. Ini kita terus terang pasti egonya bertahan untuk apa? Ya karena it's my proposal, it's my policy. Tapi kalau ada kriteria, maka kita tunjukkan di mana letak kekuatan, di mana karena kami bersyukur dengan pendekatan itu ketika berbicara dengan dewan, berbicara dengan stakeholder, itu menjadi mudah untuk menjelaskan. Dan ketika kita harus mengambil kebijakan, walaupun tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, ini beberapa kali nggak sesuai, kita bisa kasih argumen balik, Pak. Mau contoh, Pak? Silakan, Pak. Monggo. It's your show. Saya udah selesai di Jakarta, jadi bisa ngasih contoh. Kalau enggak, I can be in trouble juga sekarang ini. Misalnya, upah minimum di Jakarta, menurut ketentuan sesudah Omnibus Law, itu mengalami revisi rumusnya. Rata-rata kenaikan UMP di Jakarta itu 8% per tahun. Sesudah ada Omnibus Law yang kemarin, berubah menjadi 0,8% per tahun. Oke. Kalau kita ikut tadi rumusnya, regulasi dulu, maka kita laksanakan itu, Pak. Dan Bapak bisa bayangkan apa yang terjadi kalau kenaikan UMP itu 0,8%. Inflasinya 3,6, pertumbuhan ekonominya 1,5%. Oke, gimana coba? Jelasin ya. Itu trade off-nya kan? Itu trade off-nya. Terus, nih pakai policy ini, keadilan, public interest, begitu dijelaskan, kami Jakarta berjalan tetap dengan rumus yang lama. Berbeda, kita being challenge dengan Apindo, challenge dengan Kadin, dan kami dibawa ke PT UN. Tapi dengan Kadin, dengan Apindo kami jelaskan, Bapak-bapak kalau mimpin perusahaan berani tidak naikin upahnya hanya 0,8%. You tell me kalau Anda berani. Nggak mungkin. Jadi ini, Pak, kalau kami tidak pakai pendekatan seperti itu, berargumen balik untuk sebuah proses proposal itu menjadi sulit. Karena I says again, he says. Walaupun kita mengatakan data, tapi begitu pakai prinsip seperti itu, maka menjadi lebih mudah. Kalau keputusan yang pernah diambil secara populis tidak terlalu menguntungkan, tapi pernah diambil dan bagaimana menjelaskannya, itu apakah pernah dialami, Pak? Pernah. Ketika mengugah sistem rekrutmen SMP, SMA terutama di Jakarta, yang membuat SMA-SMA favorit tidak lagi diisi hanya oleh keluarga-keluarga yang berkemampuan.
itu mengalami reaksi yang kuat sekali dari kelas menengah Jakarta. Karena kelas menengah Jakarta merasa sekolah-sekolah terbaik itu adalah hak mereka selama berdekade-dekade. Lalu dibuat sistem rekrutmen yang berubah. Dengan sistem rekrutmen berubah itu, maka komposisi siswa di sekolah itu berubah, Pak. Saya beri ilustrasi, Pak Wawan. SMA yang di Tebet sini atau di Bukit Duri, sekolah-sekolah bagus, atau di Setiabudi sini, SMA ini 90% lebih, bahkan sebagian 95% dari orang tuanya itu berpendidikan S1, S2, S3 dari anak-anak di situ. Oke? Saya lihat datanya nih. Apa yang terjadi? SMA ini eskalator untuk mereka naik ke dalam perguruan tinggi yang berkualitas. Kalau kita membiarkan proses ini terjadi, maka ketimpangan di Jakarta akan makin lebar. Kenapa? Yang miskin masuk sekolah kelas 2, kelas 3, yang makmur masuk sekolah kelas 1. Diamkan ini, we are creating a time bomb in this city. Lalu kami introduce perubahan. Ini satu-satunya jenis kebijakan yang protesnya kelas menengah. Yang protesnya apa? Pemret-pemret, anggota DPR, pengusaha-pengusaha besar, itu semua yang protes. Kenapa? Karena mendadak dia bilang, anak saya nggak bisa masuk. Saya bilang, anak bapak tetap bisa masuk gitu. Cuman dulu yang bisa masuk itu didominasi. Itu anaknya supir ojek, anaknya pedagang kaki lima, dari dulu nggak bisa masuk. Dan mereka nggak pernah bisa protes. Enggak tahu nomornya gubernur. Tapi kalau yang kelas menengah punya. Ketika itu dilakukan, itu adalah salah satu kebijakan yang paling menerima tekanan terbesar. Dan saya boleh sampaikan, Pak, mayoritas dari kita di bidang politik tidak mau mengambil kebijakan yang punya backlash terlalu besar. Pendidikan itu untungnya baru dirasakan 15 tahun lagi. Yang dapat untung nggak akan bilang terima kasih sama kita, oke? Yang dirugikan hari ini protes dan hari ini keras. Tapi apa yang terjadi setelah kebijakan dilakukan, Pak? Bapak datang ke sekolah-sekolah itu, maka akan ketemu sepertiga-sepertiga. Sepertiga anak orang tuanya berpendidikan SD, sepertiga anak orang tuanya berpendidikan SMP, SMA, sepertiga anak berpendidikan tinggi. Kita melakukan transformasi rekrutmen sekolah supaya nantinya satu saat nih, hari ini orang tuanya boleh kaki lima, tapi biarkan anaknya besok jadi insinyur, jadi dokter, jadi mereka-mereka yang masuk di kelas menengah atas yang bisa berada di dalam ruangan-ruangan seperti ini. Itu proses rekayasanya dari ketika mereka masih muda. Luar biasa. Nah, tapi ongkos politiknya ditanggung sendiri, Pak. Kenapa? Karena pedagang Pak ojek, pedagang kaki lima, tidak ada yang datang ketemu gubernur, Pak, terima kasih anak saya sekarang punya sekolah bagus. Nggak ada, Pak. Mereka cuma bilang, alhamdulillah anak saya bisa sekolah. Jadi ini jenis policy yang not popular. You are menerima gelombang protes. Tapi kami yakin inilah masa depan Indonesia yang harus direkayasa dari sekarang. Kalau boleh mengaitkannya dengan sektor energi sedikit, Pak Anies. Kami ini dari ekonom sering menyampaikan gitu ya, bahwa subsidi harga itu sebenarnya juga tidak berkeadilan. Karena yang lebih banyak mengkonsumsi itu orang-orang yang lebih mampu. Sementara yang rendah itu mengkonsumsinya kecil sekali. Sehingga dampaknya itu sebenarnya lebih kepada kesenjangan. Cuman kan kayaknya tidak ada yang berani untuk mengubah bahwa subsidi harga ini tidak pas begitu ya, karena kalau beneran dilihat dari sisi itu kita tidak really mengadres kesenjangannya itu. Pak Anies, bagaimana jawaban dari Pak Anies? Ya, benar Pak. Bahkan ya ini memerlukan satu, kalau boleh kami memandang nih Pak, kebijakan makro yang koheren Pak. Kita menginginkan agar ada pemanfaatan atau kondisi ramah lingkungan, kondisi lingkungan yang sehat, tapi juga berkeadilan. Tapi kalau kita lihat kebijakan-kebijakan kita, satu sama lain belum tentu nyambung, Pak. Tadi beri contoh. Satu sisi, kita dorong kemudahan pembiayaan kendaraan pribadi. Masif. Di sisi lain, kita bangun jalan tol yang makin banyak untuk kendaraan pribadi. Lalu insentif sistem di dalam kendaraan tol ini Pak, yang diberikan adalah pada kendaraan pribadi, bukan kendaraan logistik. Kalau Bapak lihat Pak, kendaraan logistik itu mahal di tol.
lalu kita berikan subsidi untuk bahan bakarnya, Pak. Lagi sekarang dibayangkan, kalau kita memberikan subsidi bahan bakar, pada saat yang sama kita memudahkan orang beli mobil dengan financing yang mudah, lalu siapa yang harus nanggung ini? Lifting kita berapa sekarang? 600 ribu barrel per hari. Konsumsi kita 1,3, 1,4. Betul kan? Nah, ini terjadi konsumsi kita tinggi, kenapa? Karena kita berikan insentif untuk kendaraan pribadi masif. Lihat kendaraan umum, kita nggak invest di situ, Pak. Jadi menurut saya, bukan hanya, you're very correct, Pak, tentang ini tidak berkeadilan. Dan kami melihat menyelesaikannya itu bukan dengan mengubah subsidinya, tapi justru memainstreamkan sebuah pendekatan baru. Memasifkan kendaraan umum di semua kota di seluruh Indonesia. Hari ini penduduk kita 56% di kota, Pak. Kalau kita tidak segera membangun transportasi umum di perkotaan di seluruh Indonesia, semua kota akan ngalamin kayak Jakarta, Pak. Dan kebijakan kita, tata ruangnya sama, Pak. Ini tambahan lagi nih, Pak. Di dalam kota dilarang tinggi bangunannya. Kalau dilarang tinggi itu artinya apa? Tanah jadi mahal. Kalau tanah jadi mahal, penduduknya mana? Pindah ke Depok, pindah ke Tangerang, pindah ke Bogor. Lalu kita buatkan jalan tol untuk mereka keluar masuk tiap hari. Oke? Kami ini yang merencanakan pemerintah nih. Kami tahan bangunannya rendah, kami geser penduduknya keluar kota, kami siapkan jalan pribadinya untuk mereka bolak-balik masuk kendaraan umum. Itu yang saya sebut sebagai pendekatan komprehensif yang boros energi. Dan itu kita lakukan berdekade-dekade. Tapi kalau kita mau ubah, maka bangun kendaraan umum keluar kota, mudahkan bangunan tinggi di Jakarta, sehingga menjadi murah per meter square untuk orang tinggal di Jakarta, penduduk akan masuk ke dalam kota, mobilitas dalam kota dikerjakan dengan kendaraan umum. Jadi saya melihat kita harus menarik diri, Pak, menjadi sedikit lebih helikopter view di dalam menjawab your good questions tadi. Insentifnya keliru nanti, subsidinya. Kok justru kita malah memberikan pada yang makmur. Tapi saya melihat juga ada sebuah policy agenda yang nggak nyambung, yang membuat itu menjadi terjadi, gitu, Pak. Konteksnya tadi misalnya kalau Bapak kan di DKI pendapatannya lumayan ya, tadi bisa you can afford to do quite a bit of things gitu ya, Pak. Nah, terus affordability-nya itu kan juga nanti ujung-ujungnya ke pemerintah, Pak. Jadi kalau saya tadi bilang subsidi sekarang udah 20% dari semua APBN begitu kan, lama-lama ini bisa jadi time bomb juga kalau misalnya harga di pasar internasionalnya itu tetap naik gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin sebelum kita ke jauh ke sana, tetapi dari sisi Bapak bahwa bilang bahwa kalau DKI punya affordability yang lebih tinggi daripada daerah lain, how would you say whether you have empathy to the other regions? Terkait dengan anggaran mereka gitu. Ya, jadi kalau mereka nggak bisa, sebenarnya apa yang kalau DKI itu dengan mudah bisa melakukan karena pendapatannya lebih baik, tapi untuk daerah-daerah yang kurang punya itu mereka seharusnya bagaimana kalau mereka nggak punya anggarannya? Ya. Kalau kami melihat, Pak, harus ada pergeseran. Ini kan terutama karena urbanisasi ya, Pak ya. Kebanyakan mobilitas ini juga di kawasan perkotaan, bebannya juga di kawasan perkotaan. Kami melihat ke depan, memang kita memerlukan badan yang mengurusin perkotaan, Pak, dengan dibekali anggaran yang cukup. Kita ini punya kementerian desa, tapi tidak punya kementerian kota. Sementara penduduk desa makin hari makin menurun, penduduk kota makin banyak. Pembangunan kota sekarang itu tidak ada guideline sama sekali. Pak, kalau ditanya Pak, wali kota seluruh Indonesia, guideline membangun kotanya dari mana ya? Nggak punya jawabnya, Pak. Serius nggak punya jawabnya. Sampai kalau kepala desa malah punya jawabnya. Ada kementerian desa yang memberikan guideline. Desa itu harusnya begini. Tapi begitu sampai kota, nggak ada, Pak. Berapa persen harus menggunakan kendaraan umum? Berapa persen harus menggunakan gas, pipa gas? Berapa persen menggunakan sewerage system? Nah, kalau itu diberikan, anggarannya dari sini, Pak. Harus di pemerintah pusat, karena struktur pembiayaan kita di dalam penerimaan itu ke pusat dulu, Pak, baru turun ke daerah. Jadi kalau turunnya itu tidak di earmark untuk kebutuhan penanganan persoalan di perkotaan, jadi akan hilang, Pak, nantinya.
Oke, saya mungkin waktunya udah mau habis nih Pak. Tapi tadi kita mulai dari yang ringan, kita balik lagi ke yang ringan lagi deh Pak ya kalau boleh. Dari sisi Bapak pernah menjanjikan kepada, katakanlah kepada keluarga dulu, kepada anak-anak gitu ya, bahwa masa depan Anda itu baik apa kurang baik melihat global trend yang sekarang, dan apa yang Bapak janjikan kepada anak-anak Bapak sendiri? Anak saya, gitu. Secara membangkitkan optimisme bahwa ke depan itu kondisinya akan lebih baik daripada yang saya tinggalkan. Ya, kami itu kalau saya bicara sama anak-anak, saya sampaikan bahwa perubahan itu jalannya begitu cepat, sehingga kalian ini harus memiliki ability to learn and to unlearn. Jadi be a learner. Saya ketika mereka mau milih fakultas, milih jurusan, itu bebas, silahkan. Tapi pilih bidang yang memaksa untuk belajar dengan sistematis, logis, kemudian terstruktur. Karena harapannya bisa memudahkan untuk menjadi learner. Jadi ke depan, kalau saya bilang anak-anak, ke depan itu kesempatan besar, optimisme ada, tapi you have to be a learner. Learner itu artinya able to learn and able to unlearn. Bapak punya dalam menyampaikan hal itu punya sedikit concern nggak tentang kondisi lingkungan yang kita hadapi sekarang, perubahan iklim, dan tadi Bapak mulainya dari itu ya, iklim yang ekstrim, bukan hanya panas tapi juga kalau dingin banget, dan akan berpengaruh kepada hal-hal lain, bukan hanya kepada naiknya pantai arus ke pantai gitu ya, dan juga tetapi juga mengenai harvesting, plantation, agriculture dan sebagainya, dan itu bagaimana Bapak bisa tetap meyakinkan bahwa masa depan kita itu tetap masih baik? Iya. Sejauh ini memang belum pernah ngobrol secara langsung Pak, to be frank, tentang agriculture dengan anak-anak. Tapi saya itu senang sekali ketika satu saat saya masuk ke kamar anak saya yang ketiga, dia masih SMP, lalu ada poster besar tuh di dindingnya itu, Ocean Saver gitu. Saya tanya, apa ini Ocean Saver ini? Gitu. Jadi dia bilang, saya sama teman-teman satu kelas membuat sebuah proyek bagaimana menyelamatkan laut kita, dan menyebut kawasan-kawasan seperti Teluk Jakarta itu dari sampah-sampah yang merusak lingkungan, dan berikan teman-temannya mereka melakukan itu. Bagi saya, ketika dia punya rencana teknis simple sekalipun tapi terkait dengan soal lingkungan hidup, itu sudah menjawab sebagian dari concern. Yang saya nggak pernah ngobrolin tadi soal agriculture, sisi supply side-nya, tapi sisi pengelolaan residunya. Bagaimana residu kegiatan keseharian kita itu dikelola dengan baik, dan kelihatannya bagi anak di perkotaan, persoalan lingkungan hidup dan soal residu itu lebih mudah ditangkap daripada persoalan lingkungan hidup dan supply pangan, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok, karena ketersambungannya lebih dekat. Nah, itu Pak. Oke, jadi kalau misalnya teman-temannya anak Bapak menanyakan nanti kira-kira kalau Bapak itu punya ide untuk memperbaiki lingkungan kita, itu ada jawabannya ya? Ya, kami melihat begini, kalau di sektor hulu itu memang sustainability di dalam proses pengerjaan kegiatan produksi pangan harus mulai menjadi agenda utama. Dan kita menyaksikan kerusakan yang terjadi di sini itu minim perhatian di publik. Kita lihat tanah-tanah yang mulai rusak karena penggunaan kimia-kimia yang tidak tepat, kemudian pembiayaan yang tidak berorientasi kepada alat-alat produksi yang ramah lingkungan. Jadi saya melihat ini sektor yang harus jadi perhatian. Kita memperhatikan kesejahteraannya aja belum, apalagi memperhatikan lingkungannya para petani, Pak. Kesejahteraan petani aja itu masih terlewat, Pak. Apalagi lingkungan tempat mereka kerja. Jadi ini PR, tapi kalau saya boleh sampaikan, itu salah satu hal yang bakal kami ingin jadi prioritas, Pak. Bahwa produksi pangan itu menjadi sektor yang mereka bisa nabung,
dan lingkungannya sehat. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami, Pak. Bapak nanti selama ini merasa legacy apa yang sudah ditinggalkan dengan cukup baik, dan bagaimana kedepannya legacy apa lagi yang mungkin akan ditinggalkan oleh Pak Anies? Iya, mana Pak? Legacy. Selama ini udah meninggalkan legacy apa aja, dan nanti kedepannya legacy apa lagi yang akan menjadi orang bisa lihat, oh itu hasil karyanya Pak Anies. Ya, memang begini Pak, sebagian yang dikerjakan bisa dilihat sekarang. Kalau yang bisa dilihat sekarang itu biasanya yang tangible Pak. Tapi hal yang intangible itu biasanya tidak langsung terlihat. Saya memandang legacy yang tangible itu bisalah untuk ditunjukkan. Tapi legacy yang tidak terlihat ini juga penting Pak. Kami malah merasa di dalam proses politik seringkali yang tidak nampak ini nggak jadi perhatian Pak. Seperti saya ceritakan, reform pendidikan, reform kesehatan, saya tidak asuransi tadi Pak, itu nggak terlihat. Nah, saya berharap tinggalannya adalah sederhana. Orang kalau kemarin di Jakarta, mereka bisa bilang begini Pak, syukur alhamdulillah, untung saya tinggal di Jakarta. Itu aja Pak, kalau itu udah ada, saya bersyukur Pak. That's all. Baik, saya tadi dikasih waktu 20 menit, tapi sekarang 30 menit, jadi terima kasih. Ini karena sayanya juga keterusan, pengen sebenarnya kalau boleh sih seharian, tapi ya apa boleh buat, kita punya waktu yang terbatas. Terima kasih sekali Pak Anies sudah meluangkan waktu bersama kita siang sampai hampir sore hari ini, ada banyak sekali insight yang beliau berikan.